الفاتحة بنة القبول وتمامة الوصول والنظر وعدمية أن الله تعالى يفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين ثم إلى أرواح مشايخنا ومعلمينا في الدين ومؤلف هذا الكتاب أن الله تعالى يتغشاهم بالرحمة والمغفرة وينفعنا ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم
الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Ya jangan. Injak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah ta'ala wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa fi sanadil muttasil ila al-imam al-muallif rahimahullah ta'ala wa adama an-naf'a lana wa bi barakati 'ulumihi wa bikum fid darain amin. Qala radhiyallahu anhu. فإن جاء ذكر الآخر أحرم عن يساره ويتأخر قليلا. Jika datang laki-laki yang lain, maka dia bertakbiratul ihram di sebelah kirinya imam. Wa yata'akhkharu qalilan, dan mundur sedikit. Thumma ba'da ihramihi ta'akhkhara anhu nadman fi qiyamin aw ruku'in hatta yasira saffan wara'ahu. Kemudian setelah takbiratul ihram, keduanya mundur dengan sunnah di saat berdiri atau rukuk, sehingga keduanya menjadi satu saf di belakang imam. Jadi cara berdiri, posisi makmum yang sendiri berjamaah bersama imam. Ketika dia ingin bergabung berjamaah cuman berdua, imam dan makmum, maka makmum berada di sebelah kanan imam, ya, sebelah kanan.
Tumitnya di belakang dari tumit imam. Nah, kalau ada orang laki-laki lain datang, dia cuman berdua. Datang orang laki-laki lain, maka orang laki-laki lain ini posisinya berada di sebelah kiri imam. Jangan di sebelah kanan dua-duanya. Ini masih banyak, masih terdapat orang yang kalau sholat berjamaah sudah posisi di sebelah kanan, dia ngambil sebelah kanan lagi. Posisinya adalah dia berada di sebelah kanan imam satu. Kalau datang lagi bila berdua, maka dia berada di sebelah kiri imam. Jadi takbiratul ihramnya di sebelah kiri. Mundur sedikit. Takbiratul ihram. Allahu Akbar. Setelah takbiratul ihram, baru keduanya mundur berbarengan. Tuh, baik di saat berdiri ataupun ruku, keduanya mundur berbarengan sehingga menjadi satu shaf yang sama di belakang imam. Yang terjadi ketika sudah berada di sebelah kiri, ini makmum yang kanan sudah mundur duluan. Orang dia belum takbir kok udah mundur. Tuh. Jadi mundurnya bareng. Ketika dia sudah takbir, Allahu Akbar, baru mundur bareng. Gitu. Ya. Jangan dia mundur dulu, dia belum takbir, dia udah mundur. Tuh, ya. Yang parah lagi, pakai nepak. Gitu. Dia mau ikut jamaah sebelah sini. Dia mau ikut jamaah ditepak. Kan dia mundur. Salah. Siapa ente nepak-nepak? Gitu. Dia kan lagi sholat. Ini enggak sholat. Apa pangkat lu nepak-nepak? Orang kagak sholat punya urusan sama yang sholat. Nggak bisa. Gitu. Jadi nggak perlu ditepak kalau sudah tahu hukumnya, sudah tahu ilmunya, mundur. Begitu. Ya. Posisi sebelah kanan imam, datang yang baru sebelah kiri berada. Kalau sudah takbir keduanya mundur. Nah, gitu. Nggak perlu pakai narik, nggak perlu kayak itu. Yang kejadian seperti itu. Ya. Belum mulai takbir mundur. Jangan mau itu, jangan mau. Diam aja. Gitu ya. Belum takbir udah narik aja, biarin aja. Emang gue pikirin. Gitu. Ya. Biarin dia takbir sendiri. Gitu. Nah, dia udah takbir baru mundur. Gitu. Ya. Wa wuqufu rajulaini jaa ma'an aw rijalin qasadul iqtida'a bimusallin khalfahu saffan. Dan sunnah juga berdiri dua orang laki-laki yang datang berbarengan atau tiga orang laki-laki yang bermaksud bermakmum dengan satu orang
maka dia berdiri di belakangnya dalam satu barisan. Kalau datang bareng-bareng, emang udah benar pas di belakang imam. Tuh ya, di belakang imam. Yang satu sebelah kanan, yang satu di belakang imam. Tuh ya, belakang imam. Dan seterusnya. Jadi utamakan saf makmum yang baru datang di sebelah kanan, datang lagi sebelah kiri, datang lagi sebelah kanan, datang lagi sebelah kiri. Upayakan posisi imam berada di tengah-tengah makmum. Tuh. Sudah ada 3 saf. Baru datang saf pertama, saf ketiga masuk. Makmum yang baru masuk saf ketiga ini posisinya berada di sebelah kanan imam. Jangan jauh-jauh pojok. Jangan. Dan juga bukan di sebelah kiri. Ini kan ada. Langsung mulai aja sudah sono pojok. Ya, sudah pojok. Yang baru datang ikutin juga ke situ. Jangan. Kalau dia sudah itu salah, jangan diikutin. Ambil posisi kanan, tengah-tengah. Tengah-tengah. Kalau ngikutin juga, ya salah juga dua-duanya. Posisi tengah. Tuh. Nanti ada orang datang lagi. Ambil yang sini. Jangan ngikutin yang situ. Oh, kalau gitu ntar bolong. Ya itu yang salah. Jangan ikutin, tetap berada di posisi kanan. Dia yang sudah berdiri di situ harusnya geser. Geser tuh. Salat geser. Gitu. Tapi dia tetap aja di pendirian sampai imam terus sampai kiri, gimana tetap? Hukumnya gimana? Kalau imamnya yang saya tetap, nanti nggak ngerti. Kalau ngerti saya datang, dia tetap di belakang. Itu gimana? Harusnya bisa juga imam mundurin. Kalau imam tahu, kalau nggak tahu bisa, boleh. Kita kalau mau narik setelah takbir boleh. Jangan sebelum sholat. Allahu Akbar. Narik. Tuh, takbirnya sebelum. Jadi nariknya setelah takbir. Jangan narik belum takbir udah narik. Jangan. Sebelum takbir itu dulu. Harus takbir dulu. Karena sama-sama pangkatnya orang yang di dalam sholat. Wa nudiba wuqufun fi shaffin awwala wa huwa ma yadil imamah wa in takhallalahu minbarun aw amudun thumma ma yadihi wa hakadha. Sunnah berdiri pada barisan pertama. Sunnah kita kalau berdiri itu berada di barisan pertama. Ya, sunnah. Karena Nabi mengatakan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alas sufufil muqaddimati. Allah memberikan rahmat bersama malaikat memohonkan ampun kepada orang
yang sholatnya di barisan terdepan. Jadi sunnah kita kalau sholat itu berdiri pada barisan yang depan. Itu yang harus dikejar karena fadilahnya itu yang besar. Orang yang berada pada barisan terdepan itu yang mendapatkan rahmat dari Allah dan malaikat. Bukan nanti mendorong-dorong. Ya, padahal masih kosong. Kasihan si imam nungguin, ini lama amat, maju aja susah banget. Padahal itu paling bagus. Itu rahmat kalau didapat tuh. Masih aja. Ya. Kalau tahu keutamanya luar biasa. Dalam hadis Nabi begitu. Kalau dia tahu keutamaannya barisan pada barisan terdepan. Ya. Seandainya dia tahu semua orang pada minta diundi. Kalau dia tahu keutamaan barisan terdepan, ternyata dia nggak dapat. Ya, ini 1-0. Ini orang berebut. Itu ya kalau tahu. Ayo diundi. Siapa dulu? Diundi. Kenapa? Saking besarnya. Tuh. Maju buru-buru, desek-desek. Berebut arusnya, itu yang paling besar. Itu yang harus dihilangin sifat kayak gitu. Upayakan barisan terdepan tuh udah penuh. Jangan pakai ada kosongnya lama. Ya, udah deh. Harus kejar terdepan. Karena itu yang paling utama. Kita kan hidup ini mau nyari pahala. Biar hidup berkah. Nah kalau kita udah datang ke masjid, ada peluang yang lebih besar lagi, kejar lagi isi. Gitu. Jangan pakai, kurang itu. Isi yang terdepan. Bahkan kalau orang sholat sudah barisan terdepan, pakai ngalah, itu salah. Dia udah di depan, ngalah, ini yang terjadi nih, ini mundur, ya salah. Salah. Al-isaru bil ibadah makruh. Jadi kalau ngalah dalam urusan ibadah itu makruh. Jangan yang ngalah, udah biarin aja. Kecuali dua. Orang tua dan guru. Boleh kita ngalah. Ada orang tua kita ini. Ada guru kita ini. Tapi kalau orang lain nggak boleh ngalah. Tuh. Kalau sudah berada di barisan terdepan, jangan sekali-kali mundur ke belakang, apalagi ngalah. Makruh. Ya, ngerti itu. Jadi harapannya barisan terdepan udah jangan pakai kosong lama-lama, buru-buru orang isi. Ada satu masjid saya lihat. Masjid baru dibuka. Orang dari pintu udah ngantri pada lari. Kenapa? Itu lari ngejar barisan terdepan. Pada lari biar dapat barisan terdepan. Tuh. Sampai kayak gitu. Saking pengen dapatnya keutamaan, pada lari orang. Biar buru-buru dapetin barisan terdepan. Tuh, kayak gitu. Nggak ada yang santai. Biarin kasih aja. Dah. Malaikat dan para Allah dan malaikat memberikan rahmat bersolawat kepada orang yang berada pada barisan terdepan. Lain halnya kalau memang datangnya udah
udah telat. Gitu. Nah ini kalau memang datangnya nggak telat dan itu ada barisan kosong, buru-buru seruduk. Tuh ya, udah seruduk, ada peluang. Tuh. Wa in takhallalahu mimbar au amud, meskipun terselangi oleh mimbar atau tiang, walaupun terselangi mimbar atau tiang. Barisan terdepan. Tsumma ma yalihi, lalu berikut barisan belakangnya. Nah, itu barisan begitu. Barisan yang paling utama adalah orang tua. Anak-anak barisan belakang. Anak-anak barisan belakang. Wa afdalu kulli saffin yaminuhu, dan tiap shaf yang paling utama adalah sebelah kanan. Setiap shaf pertama, kedua, ketiga, yang paling utama adalah sebelah kanan imam. Itu yang paling utama. Jadi kalau mengambil posisi shaf barisan ya sebelah kanan imam. Kenapa demikian? Walau tarodafa, wa afdalu kulli shafin yaminu. Shaf yang paling utama adalah sebelah kanan imam. Kenapa demikian? Karena Rasul mengatakan ar-rahmah tanzilu 'alal imam summa man 'ala yaminihi awwal fal awwal. Rahmat pertama kali turun kepada imam dulu. Imam yang paling gede dapatnya. Lalu sebelah kanan imam. Lalu di belakangnya, di belakang itu. Ya, jadi nilai rahmat yang terbesar pertama kali turun di imam. Imam paling gede. Tuh. Makanya imam itu besar. Besar dia. Jadi imam tuh nilainya besar. Apalagi kalau di Masjidil Haram dibayar juga. Bayarnya enggak kecil. Ya. Tuh imam. Jadi ketika kita sudah berada menjadi posisi imam, itu benar-benar manfaatkan, karena rahmat itu akan turun pada imam tersebut. Jadi jangan pakai nunda-nunda gitu, atau tidak mau menjadi imam. Jangan, itu rahmat, peluang yang akan didapat ketika dia menjadi seorang imam. Sudahan imam sekarang kan nggak kayak imam dulu. Kalau imam dulu kan tua-tua. Ya. Kalau imam dulu kan yang lain. Nggak ada istilah katanya lillahi ta'ala. Gitu. Kalau imam jadi imam sekarang kan di mana-mana, di masjid ini itu, wah, itu udah terorganisir bahwa imam ini adalah sesuatu yang mempunyai pengaruh yang besar.
layak diberikan fasilitas oleh negara. Makanya diberi gaji. Ya, tinggal dimanfaatkan. Peluang terbesar ini bukan melihat dari sisi bagaimana dia diberikan, tapi ini amanah yang dia terima untuk bisa menjadi imam karena merupakan peluang yang terbesar. Gunakan itu. Jadi ada kesibukan yang bersifat duniawi, kalahin. Wah, enggak. Saya ada amanah yang lebih besar untuk bisa memimpin, menjadi imam di satu tempat. Ini peluang besar, saya nggak mau kalahkan. Lain kalau hal yang bersifat syar'i, Tapi kalau hal-hal yang tidak bersifat syar'i, ya, hanya urusan-urusan yang meluapkan nafsu, kesibukan yang tidak begitu penting, lalu jabatan kedudukan sebagai imam dikalahkan. Ya Allah, amanah yang tidak bisa dilakukan dengan sebaik-baiknya. Kenapa? Itu rahmat bakal turun. Jadi jangan disia-siakan rahmat yang turun itu. Udah diberikan fasilitas dari Allah, ambil, jangan pakai nolak, jangan. Ambil, gunakan. Ya Allah, ini besar peluang saya akan manfaatkan amanah ini, saya akan gunakan dengan sebaik-baiknya. Nah itu. Iya. Yang ya, yang aturan menjadi imam itu kan sebenarnya yang lebih faqih kalau ada gitu ya. Tapi kalau ternyata tidak terlalu dan dia sudah layak menjadi imam gitu ya, walaupun orang pendatang gitu ya, dan dia memang telah layak menjadi, ya udah gitu ya. Dia imam itu kan ibaratnya dipilih oleh warga, oleh istilahnya pengurus, itu kan dipilih gitu ya. Nah, pilih ya yang kira-kira yang sudah dalam arti layak, bukan imam yang fasik kayak gitu. Nah itu dah. Nah ini jadi imam, udah berdiri, posisinya ambil. Memang sih kalau dibanding-bandingkan ya agak sulit juga. Bisa jadi hitungannya imam yang bininya banyak itu yang paling utama. Ini imam bininya satu, ini imam bininya dua. Nah dia bininya dua jadi imam. Gitu. Tapi bukan menjadi patokan yang mendasar. Yang penting dia baca benar, dia ngerti hukum sholat, udah. Iya. Iya. Kalau ada. Cuman kalau kita begitu kan kudu ngitung apa? Ngitung siapa lagi? Ya, kelamaan. Udah yang ada dan punya layak kualitas menjadi imam, udah. Ini. Kalau menyanyi dulu siapa di sini, siapa lagi? Kalau pada mau kadang disuruh susah banget itu ya. Itu. Kalau ada yang tua imam. Ini ada dua imam. Mana yang mesti kita pilih? Ini bisa berlaku ketika akan sholat berjamaah dalam kelompok kecil. Ada yang ini pasih. Mana nih yang kita suruh? Yang lebih faqih, yang ngerti urusan sholat. Oh dia jadi. Atau
nggak ada yang nggak ada yang fakih, tapi ada yang tua jadi. Jadi yang diutamakan fasihan. Kalau tua nggak fasih, jangan, kefasihan dulu. Sama fasih, tua, cari yang tua. Sama-sama tua, ya, cari yang lebih fakih. Iya. Kalau sama-sama fakih, cari yang bininya 2. Nah, nih, gitu. Kalau sama-sama 2, walau tara dapat yaminul imami wasaffil awwali quddima fi ma yadhharu. Seandainya bertolak belakang kanan imam dan barisan pertama. Mana dulu nih barisan pertama tapi tidak berada di sebelah kanan imam. Ya. Ada sebelah kanan imam tapi bukan di barisan pertama. Kan dua-duanya penting tuh. Barisan pertama penting, sebelah kanan imam penting. Sebelah kanan imam penting. Maka dalam hal ini mana yang lebih diutamakan? Quddima fi ma yadhharu, maka didahulukan yang nampak pada saat itu. Yakni barisan pertama. Kan duluanan barisan pertama. Yang kelihatan apa? Sop yang masih kosong. Yang pertama itu diisi. Jangan yang kedua. Barisan pertama dulu yang nampak. Wa yaminuhu aula minal qurbi ilaihi fi yasari. Sebelah kanan imam lebih utama dari dekat kepadanya pada sebelah kiri. Jadi kanan imam itu lebih utama daripada dekatnya tapi sebelah kiri. Jika ada makmum yang berhendak di depan imam makmum itu, tapi dia itu bajunya nggak poros, bergambar belakangnya, itu wajib kita tarik atau gimana Ustaz? Imam bajunya Bukan imam, makmumnya yang datang ini dia mau duduknya dia maunya di belakang imam, tapi bajunya itu bergambar belakangnya, sedangkan gambarnya itu makmum belakang itu, logonya begitu. iya. Nah, itu. Jadi mengenai masalah orang yang sholat pakai baju bergambar itu kan mengganggu imam, mengganggu makmum di belakangnya. Tuh. Bahkan itu dianjurkan untuk tidak memakai baju yang bergambar. Cuman bila mana dia sudah berada di barisan terdepan, ya, ya, maka dalam hal ini itu menjadi hak dia di situ. Harusnya sebelum dia berada di situ dicegah. Sama kayak anak kecil. Anak kecil kalau sudah berada di barisan terdepan, jangan kita suruh mundur. Jangan suruh mundur. Itu hak dia.
gitu ya. Emang ini masjid punya siapa? Paling ngusir-ngusir aja. Nah, hak dia, hak orang sholat. Begitu juga kalau ada barisan orang yang barisan di depan ternyata pakai pakaian begitu, sebelum dia menempati dikasih tahu dulu. Maaf mas, gitu ya. Sebelum itu, Anda kalau bisa yang pakaian ini jangan barisan ini ya. Nah itu. Jadi jangan diusir kalau dia sudah berada di barisan depan. Wa idrakus shaffil awwali aula min idrakir ruku'i ghaira raq'atil akhirati. Mendapatkan shaf pertama lebih utama daripada mendapatkan ruku bukan pada rakaat terakhir. Mendapatkan shaf pertama lebih utama daripada mendapatkan ruku. Maksudnya apa? Maksudnya dia baru datang. Kalau dia kejar barisan pertama, dia bakal ketinggalan rakaat. Tapi kalau dia langsung takbir, dia ruku bareng-bareng imam, dia dapat rakaat. Betul. Ulang lagi deh. Barisan depan kosong. Dia mengejar. Posisinya adalah kalau dia kejar ke sini, imam sudah i'tidal. Tuh. Tapi kalau dia takbir dari situ, dia bakal dapat rakaat bersama imam. Mana yang lebih didahulukan? Yang lebih didahulukan adalah mendapatkan barisan pertama. Ya. Bisa kita takbir di situ. Bisa, Allahu Akbar. Jadi, walaupun ini kosong. Jadi, ya. Nanti maju jalan. Nah, gitu. Tapi masalahnya di sini, dia kalau di sini nggak dapat rakaat, mendingan ke sini. Selain rakaat terakhir. Ya, jadi kalau rakaat terakhir baru ini rakaat terakhir. Kalau dia kemari ketinggalan rakaat. Tapi kalau dia takbir di situ dapat 1 rakaat. Maka mendingan takbir di situ biar dapat rakaat. Itu, ya. Paham tuh ya? Jadi kalau barisan terdepan dia baru datang, ini masih kosong.
Hari Senin depan dia masih kosong, dia baru datang. Mendingan kesini, biarin ketinggalan rokaat. Kecuali kalau rokaat terakhir, takbir dari sana gitu. Amma hiya fa in fawwataha qasdu safil awwali fa itrakuha aula minas safil awwal. Maka jikalau meluputkan rakaat terakhir, rakaat dengan menuju shaf yang pertama, maka mendapatkan rakaat lebih utama daripada shaf yang pertama. Jadi mendingan
dapetin rokaat di rokaat terakhir daripada dia mengejar shaf pertama, nggak dapat rokaat terakhir. Wa kuriha li ma'mumin infiradun, makruh makmum sendiri anis shafil ladzi min jinsihi in wajada fi sa'atan bal yadkhul. Makruh makmum sholat di barisan sendiri. Ya, kalau di barisan belakang itu makruh, sholatnya sendiri. Kalau masih ada yang kosong, ini masih ada yang kosong, ya, dia sendiri makruh. Bal ya dahulu, justru dia masuk. Jadi lihat-lihat dulu tuh, kalau dia sholat sendiri di belakang, padahal masih ada yang kosong, itu makruh. Kalau bicara makruh, nggak dapat pahala, jadi nggak ada pahala jamaah. Gitu ya. Tsumma qala wa syuru'un bi shaffin qabla al-imam wallahu a'lam bis-shawab. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lamu ma'asyiral ikhwan ja'alana Allah wa iyyakum mimman saluhat sariratuhu wa 'alaniyatuhu wastaqama batinuhu wa zahiruhu 'ala i'tiqadil haqq wal 'amali bih. Ketahuilah sekalian, semoga Allah menjadikan kami dan kamu dari orang yang hatinya baik dan zahirnya baik. Wastaqama batinuhu wa zahiruhu, batin dan zahirnya lurus. Ala i'tiqadil haqq, berada atas i'tiqad yang benar, wal amali bih, dan mengamalkannya. Anna min ahamil muhimmati ala kulli mu'min muraqabatu qalbihi wa jawarihihi wa mura'atihima wa bizlil juhdi fi hifdzihima wa kaffihima an masakhitillahi wa makarihihi wa isti'malihima bimahabbillahi wa maradihi. Bahwa perkara yang paling penting atas setiap mukmin adalah mengawasi hati dan anggota tubuhnya. Itu yang paling penting. Dia harus awasi hatinya. Benar-benar dia jaga hatinya. Dia awasin anggota tubuhnya dan menjaganya, dan berupaya bizlul juhdi fi hifdzihima, berupaya sekeras mungkin untuk menjaga dan mencegahnya an masakhitillah, dari kemurkaan Allah dan yang Allah benci, dan menggunakannya ke jalan yang Allah cintai dan Allah ridhai. Jadi kita kalau punya hati, punya anggota tubuh, ini benar-benar dijaga. Jangan sampai nih hati kita
melakukan hal-hal yang Allah murka. Anggota tubuh kita melakukan hal-hal yang Allah murka, yang Allah benci. Dan dia berupaya menggunakannya ke jalan yang Allah ridhoi. Hati, ini kita punya hati. Jangan sampai hati kita ini ada hasad, ya, ada riya. Itu harus dicegah karena Allah nggak suka hati kita. Ada mahabbah kepada selain Allah, itu hati kita. Anggota tubuh kita harus dijaga. Jangan sampai melakukan perbuatan yang Allah benci, yang Allah murkai. Tangan mencuri, mengambil hak orang, membunuh, ya. Kaki berjalan ke tempat-tempat yang diharamkan, bahkan tempat-tempat yang makruh, ya. Tempat-tempat di mana orang berkumpul yang tidak ada kebaikan-kebaikan di situ, bahkan ngumpulnya urusan maksiat, ngomongin orang. Nah, itu harus dijaga kaki. Ustaz, bagaimana kita menjaga hati kita jangan sampai ibadah itu jadi riya, Ustaz? Gimana? Bagaimana kita menjaga hati kita jangan sampai ibadah yang kita lakukan menjadi riya? Iya. Terima kasih, Ustaz. Yang penting kita berpikiran gini. Kita kalau riya sama orang, tuh orang ngasih apaan? Gitu. Ngasih gak sama kita? Kagak. Nah, mendingan ngeriak sama Allah. Gitu. Jadi kita berpikirnya gitu. Gue ngeliatin sama, apakah sudah pasti dia bakal ngasih sama saya? Mendingan saya riak sama Allah. Ya Allah, saya menunjukkan ibadah saya kepadamu ya Allah. Hati kita. Gitu. Kalau kita riak kepada orang, ya kita ngarapin itu dari dia apa yang bakal didapat. Terus kalau kita ngarepin dari dia janjiin, emang pasti dia bakal ngasih. Kalaupun dia ngasih, emang benar-benar itu tidak menyusahkan akhirat kita. Tuh. Jadi mendingan kita lebih baik riaknya kepada Allah. Ya Allah, saya sholat ingin dilihat kepadamu. Udah, saya nggak ingin sholat dilihat sama orang lain. Gitu. Ya memang hati kita nggak luput, suka ada. Tapi kita berupaya ketika datang lintasan-lintasan seperti itu, kita berupaya alihkan hati kita. Ya Allah, ini ada aja hati nih, pakai condong ke yang lain. Udah, langsung kita tepis. Ya Allah, saya ingin lihat kepada Engkau, bukan kepada orang. Gitu. Allah Ta'ala, inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Allah berfirman, pendengaran, penglihatan, hati semua bakal ditanya. Jadi anggota tubuh kita bakal ditanya nih. Pendengaran kita, hati kita, ini bakal ditanya, diminta pertanggungjawaban. Jadi jangan dipikir kita di dunia hidup tenang-tenang aja, lebih banyak pertanggungjawabannya. Ya, buktinya sekarang jadi RT aja minta pertanggungjawaban kan, bingung kan dia. Ya, sampai bela-belain, kagak datang-datang. Tuh. Dibela-belain, gue lagi ngatur ini nih. Urusan yang begitu, ya, masih kecil, tapi nanti di akhirat tuh yang lebih parah. Kalau yang begitu aja dibela-belain, bener-bener, ya, memang sih bukan hal yang salah. Cuman juga dipikirin juga nih, kita bakal ditanya nanti di akhirat. Anggota tubuh kita, hati kita tuh bakal ditanya. Ya. Apa yang bakal kita kasih laporan?
Nikmat yang sudah dikasih mana? Ku beri nikmat mata mana? Ku beri nikmat tangan mana? Ku beri nikmat kaki mana? Tuh ya, ku beri nikmat ini semua mana? Itu diminta tanggung jawab. Mana hasil kerjaannya? Mana? Mau jawab apa? Ya. Jadi benar-benar justru kita bersyukur. Bersyukurnya apa? Ya Allah, saya urusan laporan dunia saja mampu. Kenapa urusan laporan akhirat saya nggak bisa ya? Itu harusnya berpikir. Ketika itu mampu, saya akan usahakan juga. Saya pikirin anggota tubuh saya nih. Saya pikirin hati saya nih. Apakah saya ini diminta pertanggungjawaban, bisa saya laporkan atau tidak? Gitu. Ya. Waktu kita itu berharga. Kira-kira manfaatnya lebih banyak kemana nih? Urusan dunia kah? Urusan akhirat kah? Ya. Ini minta pertanggungjawaban. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Dia bakal ditanya. Apa yang kita bisa tanggung jawab nanti? Ya Allah. ثم قال والقلب والجوارح من أعظم نعم الله والله أعلم بالصواب. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وعلمنا ما جهلنا ذكرنا ما نسينا وزدنا علما نافعا والحمد لله على كل حال ونعوذ بك من أهوال برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين.